Selamat siang, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Program Pelatihan Kardiorespirasi. Dengan anggota kelompok saya sendiri Parinwan Stanggang, Abang Joshua Parulian, dan Johan Sidaputar. Prinsip-prinsip pelatihan umum. Latihan daya tahan kardiorespirasi mengacu pada kemampuan individu untuk melakukan otot besar. Latihan intensitas sedang hingga tinggi yang berulang-ulang untuk waktu yang lama. Tujuannya ini adalah untuk meningkatkan denyut jantung atau HR dan respirasi untuk menempatkan stres fisiologis yang sesuai pada sistem respiratori. Tekanan yang diperlukan ini sering disebut sebagai kelebihan beban atau istilahnya dengan kelebihan beban. Desain sesi latihan kardiorespiratori. Yang pertama itu adalah pemanasan. Secara umum, pemanasan harus mencakup 5 hingga 10 menit aktivitas otot besar dari yang berintensitas rendah yang berkembang menjadi intensitas besar. Ada beberapa manfaat dari pemanasan. Yang pertama itu dapat mengurangi kerentanan cedera pada otot atau sendi dengan meningkatkan ekstensibilitas jaringan ikat. Yang kedua itu dapat meningkatkan jangkauan gerak dan fungsi sendi. Yang ketiga, dapat meningkatkan kinerja otot. Yang keempat, dapat membantu mencegah iskemia atau kekurangan oksigen otot jantung yang mungkin terjadi pada klien dengan aktivitas berat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Johan Sidaputar. Fase ketahanan. Pemanasan memungkinkan transisi dari istirahat ke fase daya tahan yang berada pada tingkat yang lebih tinggi intensitas. Tujuan dari fase daya tahan adalah untuk memberikan kelebihan yang sesuai untuk meningkatkan manfaat adaptasi kardiorespirasi yang efektif. Dengan demikian, personal trainer harus mempertimbangkan dan menyeimbangkan prinsip resep tepat atau FITD, FP. Lanjut. Pendinginan. Pendinginan adalah transisi dari intensitas yang lebih tinggi dari fase daya tahan kembali ke istirahat dengan membiarkan secara bertahap kemajuan menuju istirahat daripada tiba-tiba menghentikan latihan. Klien akan menghindari serangan akut, penurunan tekanan darah yang berlebihan yang dapat mengakibatkan pusing atau ini berada dari adaptasi positif bahwa olahraga dapat menurunkan tekanan darah secara kronis. Resep latihan untuk ketahanan kardiovaskuler. Yang pertama yaitu frekuensi. Menurut pedoman ACSM, frekuensi optimal latihan aerobik tampaknya menjadi 3-5 per hari. 3-5 hari per minggu. Untuk kebanyakan orang dewasa dengan frekuensi bervariasi dengan intensitas. Untuk individual yang tidak efektif, yang tidak aktif, menggabungkan bahkan beberapa hari per minggu dapat memulai perbaikan dalam kebugaran kardiorespirasi. Intensitas. Tingkat kebugaran awal menentukan intensitas latihan yang tepat untuk diperlukan untuk mencapai yang dibutuhkan kelebihan muatan. Tingkat intensitas tentu lebih tinggi pada individu yang fit daripada individu yang tidak fit, karena ambang batasnya untuk manfaat kardiorespirasi lebih tinggi. Latihan intensitas tinggi membawa lebih banyak kardiovaskular dan risiko ortopedi. Untuk individu dengan kebugaran yang lebih rendah, tingkat intensitas rendah 45%. Lanjut. Waktu atau durasi sesi latihan. Dengan demikian, intensitas latihan harus dipertimbangkan saat menentukan durasi. ACSM merekomendasikan 30 hingga 60 menit per hari atau 150 menit. Latihan intensitas sedang
20 hingga 60 menit per hari atau 75 menit atau minggu 21. Olahraga berat atau kombinasi keduanya untuk meningkatkan kardiorespirasi. Kebugaran. Durasi ini bisa dalam satu sesi latihan atau bisa dilakukan sebentar-sebentar. Jika olahraga dilakukan secara intermiten, maka waktu latihan harus 10 menit untuk setiap interval. Individu yang tidak aktif harus memulai dengan pertarungan yang sangat singkat, yaitu 5-10 menit dari latihan intensitas rendah. Lanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Joshua. Tunggu sebentar ya. Yang mana? Volume atau jumlah? Atau kalori yang dikeluarkan? Volume latihan adalah produk dan frekuensi intensitas dan waktu atau durasi atau FITT latihan. Volume latihan digunakan untuk apa itu? Apa itu? Volume mana itu? Menentukan volume mana yang tadi? Volume latihan digunakan untuk apa itu? Memperkirakan pengeluaran energi kotor dan program latihan individu. Menentukan volume latihan penting dalam mewujudkan hasil kesehatan atau kebugaran, terutama dengan memperhatikan komposisi tubuh dan manajemen berat badan. Volume latihan biasanya dinyatakan dalam KKAL. Dinyatakan dalam KKAL. Selanjutnya kemajuan. Kemajuan sebagai komponen resep latihan memastikan bahwa beban berlebih tidak diterapkan dengan cara melebihi kemampuan sistem kardiorespirasi untuk beradaptasi salah satu atau semua FIT. Lanjut. Penurunan berat badan. Banyak klien yang tertarik untuk menurunkan berat badan dan sering berkonsultasi dengan personal trainer, state posisi atau ACSM, strategi intervensi yang tepat untuk menurunkan berat badan dan mencegah kenaikan berat badan. Mungkin demikian hasil presentasi dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih.